Are you ready? 1, 2, 3, go! Wajah pendidikan nasional dewasa ini cukup memprihatinkan. Berbagai lembaga survei mulai dari kancah nasional hingga internasional menempatkan kualitas pendidikan Indonesia pada kualifikasi yang kurang mumpuni. Problematika yang menghinggapi pendidikan nasional pun cukup beragam dan beraneka ragam. Mulai dari permasalahan tidak meratanya akses pendidikan, sistem pendidikan yang silih berganti, hingga tidak adanya relevansi antara mata pelajaran di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai problematika pendidikan nasional yang hadir hari ini sepertinya telah diproyeksikan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro pada puluhan tahun silam. Berangkat dari gerilya pendidikan yang beliau lakukan melalui organisasi perjuangan dan kebudayaan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantoro mencetuskan pilar-pilar pondasi pendidikan yang dikenal dengan nama Pancadharma. Pancadharma sendiri merupakan suatu rumusan yang didayagunakan sebagai pilar-pilar penyangga pengembangan dan pembangunan pendidikan nasional. Panca berarti 5 dan Dharma memiliki arti kebaikan. Adalah sebuah pola pikir atau nilai-nilai fundamental yang diserap oleh Ki Hajar Dewantoro melalui napak tilas gerilya pendidikan yang beliau jalankan. Pancadharma sendiri terdiri dari 5 pilar atau prinsip dasar, yang diantaranya yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, serta kemanusiaan. Asas kodrat alam atau natural base. Asas ini mengandung arti bahwa hakikat manusia merupakan bagian dari alam semesta. Pada daulat alam, manusia merupakan makhluk Tuhan yang menjaga keseimbangan semesta dan menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi serta melestarikan lingkungan. Sesuai dalam kodrat alam, pendidikan merupakan tindakan yang disengaja maupun direncanakan dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik yang dibawa sejak lahir. Yang kedua ada asas kemerdekaan atau freedom base. Pada asas kemerdekaan ini mengandung arti bahwa kehidupan hendaknya syarat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Sebab jika tanpa kemerdekaan, manusia tak memiliki daya. Tanpa adanya kemerdekaan, manusia hanyalah kerbau yang dicokok hidungnya. Hidup terjajah dan tanpa arah. Jiwa dikebiri dan tanpa harga diri. Kemerdekaan merupakan kebebasan berproses. Pendidikan harus luas dan luas. Luas memiliki arti memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Sedangkan luas memiliki arti tidak kaku dalam pelaksanaan metode dan strategi pendidikan. Selanjutnya ada asas kebangsaan. Pada asas ini menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya. Dan di dalam rasa kesatuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Tanpa adanya semangat kebangsaan yang tumbuh di dalam jiwa setiap anak bangsa, Indonesia hanyalah fata morgana. Kebangsaan itu menyatukan, bukan menceraikan. Sebab berbeda suku dan agama merupakan kebinekaan. Karena kebangsaan merupakan ketunggal binekaan. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang juga merupakan ideologi nasional kita. Pada dasarnya adalah suatu formulasi dari ideologi kebangsaan itu dari wawasan kebangsaan kata itu.
Selanjutnya ada asas kebudayaan atau culture base. Asas ini bersandar pada keyakinan kodrati bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Dalam artian, manusia mengalami dinamika evolutif dalam kasanah pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Dengan adanya kebudayaan, maka manusia dapat menemukan jiwa sejatinya. Bagi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan kebudayaan merupakan darah daging bagi kemajuan harkat dan martabat manusia. Kebudayaan merupakan roh yang menyatukan dan menghidupkan. Tanpa adanya sebuah kebudayaan, suatu bangsa akan ditenggelamkan oleh bangsa asing. Dan tanpa kebudayaan, sebuah bangsa akan menjadi alas kaki bagi penjajah. Dalam asas ini menekankan perlunya untuk memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional. Asas yang terakhir ada asas kemanusiaan atau humanity base. Asas kemanusiaan menegaskan pentingnya suatu persahabatan dengan bangsa-bangsa lain. Dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka hak setiap warga untuk mendapatkan keadilan sosial akan berjalan di bumi Indonesia. Kerakyatan dan kemanusiaan akan menggerakkan nilai-nilai keadilan untuk kedaulatan. Konsep kemanusiaan merupakan akar yang menjadi titik temu asasi yang mendamaikan hidup, kehidupan maupun penghidupan umat manusia yang telah menjadi kompleks, multiplikatif, dan syarat dengan permasalahan.